Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada Pak Menanda selaku dosen dari mata kuliah Inovasi Finansial Teknologi ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang study case dari Hijrah Bank. Di sini saya Salsabila dan Putri dengan PM48, lalu ada Yohana Panjaitan dengan NPM 57, dan Cantika Aurelia dengan NPM 67. Di sini yang akan kami bahas ada introduction, objectives and scope, findings, recommendations, implementation plan, conclusion, appendix, dan reference list. Hal yang pertama, Hijrah Bank sendiri adalah salah satu bank syariah digital first yang melakukan transformasi besar sejak akuisisi dan rebranding di tahun 2021. Fokus utamanya ada pada tiga hal, yaitu digitalisasi dana, diversifikasi pembiayaan, serta penguatan tata kelola. Lalu di tahun 2024 menjadi tonggak penting bagi Hijab Bank karena berhasil mencatat kinerja positif berupa tabungan sebanyak 32 miliar, deposito online sebanyak 28 miliar di tahun pertama, lalu pembiayaan naik sebanyak 3 kali lipat dengan NPF yang terjaga rendah di 0,94%, lalu sertifikasi ISO dengan komitmen di keamanan digital. Namun untuk bisa terus tumbuh berkelanjutan, Hijrah juga perlu memperkuat diferensiasi dan proposisi nilai yang jelas di pasar. Lalu ada dua peluang utama bagi Hijrah Bank. Yang pertama adalah pasar UMKM halal dan pilgrim ekonomi atau ekosistem haji umroh yang memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Lalu kedua ada peluang kemitraan strategis melalui embedded finance, misalnya dengan ekosistem halal dan penyelenggara umroh. Strategi ini bisa menekan biaya akuisisi nasabah, meningkatkan lifetime value, sekaligus memperkuat loyalitas. Tetapi tanpa strategi kemitraan yang sistematis, Hijrah berisiko kehilangan momentum di segmen yang bernilai tinggi ini. Lalu dari laporan ini bertujuan mengevaluasi strategi Hijrah Bank agar tetap tumbuh sehat dan memperkuat posisinya sebagai BPRS Digital First. Fokusnya ada dua. Yang pertama, eksplorasi proposisi nilai untuk tiga segmen utama. Yang pertama di MSME distributor yang butuh pencairan cepat. Lalu ada depositan retail yang mencari keamanan dan pilgrim saver yang menginginkan perjalanan tabungan hingga pembiayaan ibadah yang terintegrasi. Lalu kedua, peluang kemitraan strategis melalui embedded finance di ekosistem halal dan perjalanan ibadah untuk menekan biaya akuisisi nasabah, meningkatkan lifetime value, serta memperluas jangkauan layanan. Dengan ruang lingkup laporan ini dibatasi pada bisnis penghimpunan dana dan pembiayaan syariah dari periode 2024 hingga 2025 dengan konteks pasar domestik Indonesia. Analisis menggunakan data studi kasus dengan asumsi kondisi makro stabil, persaingan digital tetap intens, dan fokus strategi diarahkan ke aspek internal hijrah. Berikutnya akan dijelaskan oleh Cantika. Baik, selanjutnya ada findings untuk isu utama, di mana Hijrah Bank ini mempunyai banyak produk seperti deposito, QRIS, PPOB, KPR, dan juga umroh financing. Di mana tak hanya itu, Hijrah Bank juga mempunyai tantangan, di mana semua produk ini benar-benar mempunyai nilai tambah yang terasa untuk nasabah. Selain itu, biaya akuisisi nasabah atau CAC masih tinggi, sehingga perlu mempunyai strategi partnership melalui embedded finance agar lebih efisien. Yang kedua itu ada alasan dan dukungan. Jika kita lihat melalui teori value proposition, kita harus fokus ke apa yang sebenarnya dibutuhin oleh nasabah atau jobs to be done, masalah mereka yaitu pains, dan manfaat yang mereka cari yaitu gains. Di mana embedded finance ini bisa menjadi solusi karena produk finansial ini disisipkan ke perjalanan pelanggan yang sudah ada. Contohnya di ekosistem travel umroh atau supply chain pada UMKM. Selanjutnya ada fakta lapangan. Di sini ada tiga fakta di mana pembiayaan hijrah tumbuh secara pesat sehingga naik 198% dengan risiko NPF rendah di 0,94%. Yang kedua itu ada produk deposito online yang sudah berhasil menarik 28 miliar. Dan yang ketiga, Hijrah Bank ini juga sudah punya lisensi kuat PSP kategori 1 dan terintegrasi dengan QRIS. Selanjutnya ada masalah yang ditemukan. Tidak sebuah segmen nasabah merasakan value yang sama. Hal ini membuat resiko nasabah berpindah. Selain itu, biaya akuisisi digital masih mahal
sehingga membutuhkan embedded finance untuk menekan biaya dan meningkatkan kualitas pada nasabah. Boleh di next? Oke, selanjutnya untuk recommendation, di sini kita eh, ada 3 poin. Untuk yang pertama itu ada value proposition yang perlu dipertegas, di mana pembiayaan syariah yang cepat dan fleksibel untuk UMKM, tabungan yang aman dan transparan bagi nasabah retail, serta tabungan perjalanan ibadah yang lengkap untuk jamaah. Yang kedua itu ada user journey yang dimana harus dibuat lebih sederhana, sehingga proses proses mulai dari pendaftaran hingga transaksi bisa berlangsung lebih cepat, mudah, dan nyaman. Yang ketiga itu ada partnership strategis yang dimana dengan distributor halal dan ekosistem travel umroh, tujuannya agar biaya akuisisi nasabah dapat ditekan sementara nilai jangka panjang atau LTV-nya tetap terjaga tinggi. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementation plan yang disusun untuk Hijrah Bank selama tahun 2025. Nah, jadi ada tahap yang pertama yaitu fase persiapan, yang dimana tahap ini fokusnya adalah finalisasi value proposition untuk 3 segmen utama yaitu MSME, Deposit Retail, dan Pilgrim Saver. Aktivitas dilakukan untuk mencakup penyusunan materi kampanye segmented, pengembangan modul komplain seperti akad syariah dan diskusi resiko, serta persiapan integrasi teknis untuk kemitraan dengan distributor halal. Tolak ukur keberhasilan di fase ini adalah diluncurkannya 3 value proposition ke publik dan sistem onboarding yang sesuai dengan compliance point. Um, Kemudian pada fase yang kedua yaitu fase pilot dan rollout awal pada kuartal 2. Di tahap ini milestone utama adalah implementasi kemitraan dengan distributor hal nasional, yang dimana aktivitas dilakukan meliputi integrasi data hook seperti ERP dan e-invoice, peluncuran program pembiayaan supply chain syariah, serta kampanye digital yang menyasar deposit retail dan pilgrim saver. Indikator keberhasilan adalah penyaluran pembiayaan MSME senilai 10 miliar, penambahan 2.000 deposan baru, dan tingkat churn yang bisa ditekan di bawah 15%. Kemudian pada fase ekspansi, milestone utamanya adalah implementasi kemitraan umrah travel ekosistem 2.0, yang dimana aktivitas dilakukan mencakup integrasi sistem dengan biro perjalanan, termasuk data booking dan manifest jamaah, serta peluncuran tabungan dan pembiayaan umroh yang terintegrasi. Indikator keberhasilannya adalah minimal 500 jamaah bergabung dalam program tabungan atau pembiayaan umroh, dan penurunan CAC lebih dari 40% dibandingkan dengan kanal digital berbayar. Kemudian ada tahap yang terakhir yaitu fase evaluasi, di mana berfokus pada evaluasi performa pilot dan pengambilan keputusan scaling. Aktivitas dilakukan adalah analisis KPI seperti ukuran portofolio, tingkat konversi dan churn, lalu penyesuaian produk serta kemitraan berdasarkan feedback, dan ekspansi partnership ke sektor hal lainnya. Tolak ukur keberhasilannya adalah tercapainya portofolio pembiayaan MSME sebesar 30 miliar, penambahan 5.000 deposan baru, 1.000 jamaah saver aktif, serta ROI yang kemitraan yang positif. Secara keseluruhan, implementasi plan ini dirancang bertahap mulai dari persiapan pada project, ekspansi, hingga evaluasi agar strategi Hijrah Bank bisa berjalan terukur. Kemudian, boleh di next di appendix. eh, Pada bagian appendix ada 4 eksibit utama, yaitu yang pertama, menunjukkan kinerja keuangan 2024, di mana deposito menjadi sumber dana terbesar lebih dari 130 miliar, sementara pembiayaan tumbuh sehat hingga 70 miliar. Kemudian pada eksibit yang kedua, memperlihatkan proposisi nilai per segmen, pembiayaan cepat dan terjamin untuk UMKM, tabungan syariah yang aman dan mudah untuk deposan retail, serta solusi menabung hingga pembiayaan ibadah untuk pilgrim saver. Pada eksibit yang ketiga, menampilkan SWOT, di mana kekuatan hijrah ada pada fondasi digital dan NPF rendah, peluangnya besar di pasar UMKM halal, namun tantangannya adalah skala terbesar dan persaingan ketat dengan digital bank ataupun fintech. Yang terakhir adalah eksibit yang keempat, di mana menggambarkan kemitraan strategis hijrah dengan ekosistem halal dan travel haji atau umroh yang memberi manfaat berupa efisiensi biaya akuisisi dan peningkatan loyalitas nasabah. Next. Oke, sebagai kesimpulannya, Hijrah Bank perlu memperkuat value proposition di 3 segmen utama, yaitu UMKM, deposan retail, dan pilgrim saver. Selain itu, peluang kemitraan embedded finance dengan ekosistem halal dan haji atau umroh bisa menekan biaya akuisisi serta meningkatkan loyalitas. Dari SWOT, kekuatan hijrah ada di fondasi digital dan aset sehat, peluangnya
besar di pasar halal, namun harus mewaspadai keterbatasan skala dan persaingan bank digital. Oleh karena itu, strategi terbaik adalah diferensiasi proposisi nilai yang jelas ditopang kemitraan strategis dengan evaluasi berkelanjutan agar pertumbuhan tetap terjaga. Boleh next? Berikut merupakan reference list dari laporan kita. Boleh next? Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.